Apa-apaan sih? Sorry. Gue cuma mau bersihin noda di tangan lo doang kok. Kamu ngapain sih nyusulin aku ke sini? Ya aku khawatir aja kalau kamu kesini, ntar si email sama menghasut kamu untuk kesel sama aku. Kan aku nggak mau. Jadi kamu masih nganggep kalau Mel itu fake gitu? That's right. Nggak bisa. Jangan tangkap saya. Jangan. Saya nggak salah. Saya mohon, saya nggak salah. Jangan tangkap saya. Ma? Ini aku, Rizky. Mama tenang, ada aku di sini. Ya, aku bakal selalu melindungi Mama. Dan aku gak bakal ngebiarin hal buruk menimpa Mama. Lo nggak nyadar kalau yang lo lakuin dengan nge-share foto gue sama pangeran ke Putri itu malah nguntungin gue, tau nggak? Wait, jadi bener dong dugaan gue? Kalau misalnya lo kesini tuh bukan karena Rizky, tapi karena buat pangeran. Exactly. Gotcha, gue udah rekam semua omongan lo, Nom. Orang-orang bakal tahu kalau lo tuh licik. HP gue! Balikin! Balikin, Nom! Lo pikir gue bodoh? HP gue! Lo tuh gak akan bisa lebih dari gue, Mel. Nom! HP gue! Itu akibatnya kalau berani macam-macam sama gue. Lo tuh gak akan pernah melebihi gue, Mel. Ih, ngeselin banget sih! Lo kenapa sih? Ya gue lagi kesel. Lo lagi gak kesel sama gue kan? Fanya bisa gak sih lo diem aja gak usah banyak ngomong? Padahal tinggal dikit lagi tadi gue bisa dapetin rekaman Naomi. Dan buktiin ke semua orang kalau Naomi balik ke sini buat ngejar My Prince. Tapi Naomi keburu tahu rekaman itu. Lo nggak bisa nyepelin gue, Nom. Gue pastiin kali ini lo bakal kalah. Karena gue bukan Mel yang dulu. Yang bisa lo tindas semau lo. Put, kamu masih ingat nggak yang ibu pernah cerita kamu? Kalau ibu bilang ada temennya ibu yang ngasih tahu ibu kalau sebenarnya ayah kamu tuh nggak meninggal karena sakit jantung. Yang jadi pikiran ibu sekarang, Pak Raymond tuh ragu banget kalau ayah kamu meninggal karena serangan jantung. Terus, kenapa bisa Pak Raymond punya pikiran kayak gitu? Jadi ayah kamu itu selain rekan bisnisnya Pak Raymond, mereka juga temenan golf. Udah gitu mereka itu sering banget medical check up sama-sama. Dan sebelum ayah kamu meninggal, mereka itu sempat medical check up. Hasilnya katanya, ayah kamu tuh sehat. Sama sekali nggak ada riwayat sakit jantung. Iya, ibu emang pernah cerita sih sama aku, Bu. Tapi setelah itu, ibu nggak pernah cerita apa-apa lagi. Sebenarnya sih aku penasaran banget sama kelanjutannya, Bu. Tapi aku nggak berani tanya sama ibu. Soalnya aku nggak mau ibu sedih kalau harus ingat soal ayah. Ternyata kamu masih ingat semua itu. Tapi apa hubungannya itu semua sama Tante Lydia, Bu? Om Raymond tuh coba selidikin semua kasus ini. Sampai akhirnya kebenarannya ditemukan. Jadi maksud ibu benar, ayah meninggal bukan karena sakit jantung? Jadi ada orang yang sengaja bikin surat palsu kematian ayah kamu. Ya karena ada maksud tertentu. Dan ternyata orang itu Tante
Tante Lydia. Tante Lydia malsuin soal kematian ayah. Kenapa, Bu? Kok bisa Tante Lydia ngelakuin semua itu? Setelah ayah kamu meninggal, nggak lama setelah itu Tante Lydia datang ke ibu. Dia ngasih tahu katanya semua aset disita karena utang perusahaan. Tapi ternyata Put, utang perusahaan itu hanya menyita sebagian aset perusahaan, aset kita. Yang anehnya ternyata ada sisa aset. Itu dialihnamakan. Tapi dialihnamakan identitasnya tuh fiktif. Dan yang buat itu juga Tante Lydia. Breaking news kali ini memberitakan tentang penangkapan seorang pengusaha wanita terkenal di Jakarta atas kasus tuduhan penipuan. Polisi berhasil menyiduk tersangka ketika tersangka akan melarikan diri keluar kota menuju kota Batam. Jangan-jangan itu Lydia ya? Kalau itu benar Lydia, posisiku bisa gawat ini. Posisiku jadi nggak aman lagi. Apalagi kalau sampai dia bicara di depan polisi nanti. Ibu tahu ini berat buat kita, Put. Tapi kita harus bisa terima kebenaran ini. Dan kita harus bisa hadapi, sayang. Cuman susah aja buat aku, Bu. Buat percaya kalau Tante Lydia tega ngelakuin semua itu. Ibu juga sulit mempercayai itu, Put. Apalagi yang ibu tahu, Tante Lydia itu sekretaris yang baik kepercayaan ayah kamu. Tapi dari hasil penyelidikan, buktinya jelas menunjukkan kalau aset perusahaan itu dialihnamakan oleh Tante Lydia. Emang sulit, Put. Tapi itu kebenarannya. Apa yang dilakukan Tante Lydia itu kejahatan besar, Put. Aku ngerti, Bu. Tapi aku yakin kita pasti bisa kok, Bu, laluin semua ini. Ya kan, Bu? Iya, sayang. Tapi ibu gak pernah bisa lupa. Waktu ayah kamu meninggal dan semua aset kita disita. Kamu masih bayi, sayang. Ibu bawa kamu dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Susahnya saat itu kita hidup, sayang. Ibu gak bisa lupa. Bayi, sayang. Ibu bawa kamu dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Susahnya saat itu kita hidup, sayang. Ibu gak bisa lupa.
Ibu pastikan kalau Tante Lydia harus membayar perbuatannya, Bu. Aku masih gak nyangka, Bu. Kalau semua penderitaan kita disebabkan oleh Tante Lydia. Aku jadi kepikiran deh sama Rizky. Gimana coba, Bu, kalau Rizky tahu semuanya? Rizky udah tahu, sayang. Jadi waktu Tante Lydia ditangkap sama polisi, Rizky ada di lokasi. Jadi ini alasan Rizky seharian sulit dihubungin. Rizky pasti hancur banget. Lepasin saya, bebasin saya. Bu, saya mohon, Bu. Saya nggak mau pisah sama anak saya nunggu di luar. Ibu tenang dulu. Sesuai prosedur pemeriksaan, sementara Ibu harus ditahan di sini. Bu, tolong saya, Bu. Bu, bukain saya. Bukain. Apa yang harus aku lakukan? Yang kutakutkan selama ini akhirnya terjadi. Maafin Mama, Rizky. Mama tahu kamu pasti kecewa sama Mama. Mama akan berusaha tetap tegar demi kamu, sayang. Gue masih gak nyangka Tante Lydia tega ngelakuin semuanya. Tapi gue tahu Rizky juga pasti terpukul banget sama semua yang dialamin mamanya sendiri. Rizky, lo di mana sekarang? Kenapa lo nggak bales WA gue? Lo jangan khawatir ya, Ki. Masalah apapun yang melibatkan orang tua kita di masa lalu gak akan pernah merubah pandangan gue terhadap lo. Buat gue, lo akan tetap jadi sahabat terbaik yang gue punya. Rizky, lo di mana sekarang? Kenapa lo nggak bales WA gue? Gue yakin pasti Tante Nawang udah cerita semuanya ke lo, Put. Gue gak tahu tanggapan lo sekarang ke gue kayak gimana. Begitu lo tahu kalau nyokap gue ya udah ngerampas semua harta bokap lo dan bikin hidup lo sama Tante Nawang jadi susah. Mama pasti ketakutan banget di sana. Maafin aku, Ma. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Rizky sama sekali gak respon WhatsApp sama telepon gue. But I don't care.
Gue yakin gue bisa dapetin hati pangeran. Walaupun harus mengorbankan banyak hati orang. Selamat pagi Putri usus goreng kesayangan. Good morning. Good morning, my future daughter. Pagi, Pak. Kalian lagi berantem ya? Enggak. Kok begitu? Putri usus goreng, kamu masih marah sama aku? Enggak. Oh ya? Enggak. Itu kok cemberut? Enggak. Itu enggak ya, kenapa ngegas? Enggak. Itu? Enggak. Iya. Enggak. Itu kamu tuh kan? Ih. Pagi-pagi udah bikin saya baper aja. Mentang-mentang saya jomblo akut. Putri usus goreng, kan aku udah bilang sama kamu, jangan cemburu sama Naomi dong, kita nggak ada apa-apa. Aku gak cemburu. Sotoy banget sih. Ya udah, kamu kenapa masih cemberut mukanya? Aku gak cemberut. Tuh, lihat tuh, pipinya ngebang-ngebang gitu kayak bakpao. Enak aja. Iya, kalau kamu kayak gitu ntar cantiknya berkurang loh. Oh, jadi maksudnya aku jelek. Enggak, Putri usus goreng, yang namanya perempuan tuh nggak ada yang jelek. Hanya takaran kecantikannya beda-beda. Kalau kamu lagi gini ya... Oh, takaran kecantikan Naomi lebih dari aku gitu. Tuh kan, kenapa bahas-bahas Naomi lagi Putri usus goreng? Udah dong, jangan jealous sama dia. Aku gak jelas, tapi ngapain kamu tadi ngomong kayak gitu? Ya enggak, kan maksud aku bukan... Ya emang gak ada perumpamaan lain. Ya aku juga nggak nyebut-nyebut Naomi. Ya maksud kamu apa kayak gitu? Ya, nggak. Ya aku gak cemburu. Tapi... Enggak. Benar. Biasa. Aduh. By the way, where is my future wife? Oh, ibu udah berangkat, Pak. Sepagi ini? Iya, katanya ada urusan penting. Oh, amazing. Kalau gitu, saya duluan ya, Bud. Prince. Oke, Prince. Bye, Pak Regar. Dah. Bud. Iya, Pak. Jadi kamu nggak ngambek nih sama aku? Enggak. Buktiin. Putri usus goreng. Sorry ya, Din. Lo jadi nungguin gue lama banget. Santai aja kali, Nom. Gue juga baru sampai kok. Emang mau ngomongin apa? Gue udah siapin semua studio rekaman buat The Flowers. Serius, Nom? Wah, keren banget, Nom. Ini bener-bener niat jadi produser The Flowers sampai udah nyiapin studio rekaman juga. Gue emang total banget sih pengen jadi produser The Flowers. Jadi gue udah siapin semuanya. Lo tenang aja. Adem Sari Cingku, vitamin C tinggi dan herbal. Adem Sari Cingku, jaga daya tahan. Tapi apa, Nom? Tapi menurut gue, hal yang pertama The Flowers harus lakuin, mereka harus aransemen lagu lama dulu. Ya, sebagai perkenalan sih, supaya mereka lebih dikenal di Indonesia. Tapi lo tenang aja, gue udah siapin single buat Pangeran. Lo tenang aja, gue udah siapin single buat Pangeran. Enggak, Nom. Dead Flowers itu udah punya lagu ciptaan mereka sendiri. Dan yang harus lo inget baik-baik ya, Nom ya. Dead Flowers tuh punya 4 personil loh. Bukan cuma Pangeran. Kenapa jadi lo cuma pengen eksitin Pangeran doang? Yang lain enggak. Dinda nggak bisa gue anggap remeh. Gue nggak mau Dinda sampai curiga sama niat gue. Din, bukan gitu maksud gue.
Gue gak bermaksud kok bikin pangeran eksis sendiri dibandingkan yang lainnya. Ya tapi lo tahu sendiri lah, persaingan musik di Indonesia itu kayak gimana. Ya mau persaingan di industri musik Indonesia kayak gimana pun gue tetap gak setuju, Nom. Pokoknya masalah ini harus gue omongin dulu sama Dead Flowers. Gue harus hati-hati banget ngomongin soal Dead Flowers ke Dinda. Tapi soal Rizky gimana, Nom? Udah ada kabar? Lo tahu sendiri, Din. Gue udah coba telepon dia. Gue udah coba WhatsApp dia. Tapi nggak sama sekali direspon sama Rizky. Sabar ya, Nom. Ntar kita cari cara lain ya buat hubungin Rizky. Thanks ya, Din. Bi, Iya, Mas. Citranya udah siap belum? Non Citranya udah berangkat ke kampus, Mas. Loh, naik apaan? Naik taksi online. Yah, kok si Citra tumben-tumbennya sih nggak nungguin saya duluan, Bi? Misi. Si Bibi ngerti-ngertian OTW. Tapi, kenapa si Citra jalan duluan ya? Masa dia ngambek sih sama gue? Salah apa lagi sih gue ya? Apa gue cek IG story-nya si Citra aja kali ya? Dia kan suka ngambek tuh. Nah, kalau dia nyindir orang, apalagi curhat, dia suka bikin story tuh. Bener. Loh. Kok IG-nya Citra nggak ada? Jangan-jangan IG gue di-blok lagi nih. Nggak beres. Tapi apa ada hubungannya kali ya? Gara-gara semalam Citra nggak datang ke kafe. Apa dia ngambek kali ya? Gara-gara gue tinggalin. Tapi kan gue udah jelasin ke si Bibi alasan kenapa gue buru-buru datang ke kafe. Ya. Masa gara-gara masalah gini doang si Citra main jalan duluan sih? Oke, ngeblok IG gue segala lagi. Putri usus goreng. Kenapa sih kok jadi jutek lagi? Tadi barusan udah ketawa-ketawa, sekarang cemberut lagi sih. Sebenarnya gue pengen banget cerita soal Rizky ke pangeran. Tapi ibu bilang gue harus rahasiain semuanya dari siapapun. Kok malah bengong sih Putri usus goreng? Ya, aku sebel aja kalau dibohongin. Ih, berapa kali sih aku harus bilang sama kamu? Aku tuh nggak bohongin kamu. Aku mesti jelasin kayak gimana lagi sih Putri usus goreng? Aku harus apa biar kamu percaya? Perlu aku push up di sini atau aku jalan kodok dari sini ke kelas supaya kamu percaya? Iya mau. Ih, kenapa malah senyum-senyum sih? Kenapa ketawa-ketawa sih? Ya, aku lagi ngebayangin kamu jalan kodok, pakai baju kodok, malah dibuyarkan bayangan aku. Udah gak usah bayang-bayangin. Oh gitu ya, malah seneng di atas penderitaan orang seneng. Orang ini bayangan, kamu Pacarnya yang tampan ini dengan kulit yang sangat-sangat mulus tidak berseri, harus jalan kodok ke kelas bener-bener ya. Terpaksa kamu harus rasakan ini. Apa sih nggak mau, aku habis makan aja aku minta. Minta maaf. Jadi ampun pangeran tampan. Aku tidak akan. Aduh ampun dah. Put ikut gue ya. Cit. Apa sih? Oh apa-apaan sih? Kamu naik Putri usus goreng? Ya lo berdua kan udah baikan, jadi gue pinjam Putri bentar ya. Tunggu. Jangan main tarik dong. Tahu kalau ngegas sih? Ya apaan sih ngegas? Biasa aja gue. Ikut gue dulu yuk. Lo kenapa sih? Tahu pagi-pagi udah sewot.
Apaan sih lo, Ran? Oh, gua tahu. Lo mau belain si Ata, ya kan? Lo apa-apaan sih, Cet? Kok tiba-tiba nyambung ke Atta, nggak ada hubungannya sama Atta kok? Ya kali aja. Oh, gue tahu. Lo pasti lagi war ya sama Atta, Lagi war. Udah, kamu tuh mau cari gara-gara deh. Tiba-tiba lo jadi sewot putri Aku usus ikut goreng. Citra dulu ya. Kamu awas ya, jangan nakal. Awas. Kok nakal sih? Ih, tuh kan. Ih, lo mulai. gue sensi banget. Udah, apaan sih? Apa sih, Cit? Banget sih Citra. Air sejuk Adem Sari. Sejuk dalam dan luar. Air sejuk Adem Sari Cingku. Saya minta maaf karena saya udah ganggu paginya Pak Remon ya. Saya itu kepikiran masalah Lydia, Pak. Yang ada saya jadi semalam tuh nggak bisa tidur karena mikirin ini. Aku juga nggak bisa tidur mikirin kamu. Ya aku juga seneng bisa breakfast sama Bu Nao. Like a rainbow. Saya nggak tega lihat Rizky semalam, Pak. Dia ngeliat sendiri kalau mamanya ditangkap sama polisi. Emang kamu aja yang nggak tega. Aku juga nggak tega kali. Cuman mau gimana lagi? Kasus ini harus terus berjalan. Kamu berhak mendapatkan apa yang menjadi hak kamu dan Putri. Ya. Pak Bos, maaf ganggu waktunya. Laporan Pak Bos. Menurut kaki tangan saya, Rizky dari semalam nungguin Bu Lydia di kantor polisi Pak Bos. Sampai tidur di musola loh. Maksudnya tidur di mobil. Saya tahu Bu Nawang pasti merasa bersalah kan? Tapi kita nggak ada pilihan lain. Tidak ada sama sekali. Sumpah ya Ran, gue tuh gak ngerti lagi nih salah gue tuh apaan sih sama Citra. Masa gue udah jemput baik-baik ke rumahnya dia dia malah pergi duluan. Dan yang lebih fatal nih, IG gue sama di blok coba sama dia. Serius lu? Serius? Wah, kelar sih hidup lo. Ya, lagian lo coba pikirin baik-baik deh, Ta. Lo ada nggak ngelakuin kesalahan yang bikin dia kesel, bikin dia sebel, tapi mungkin lo nggak sadar? Ya, gue sih semalam sempat ninggalin dia di kafe kenangan. Tapi gue udah jelasin sama si Bibi. Tapi masa gara-gara masalah gitu doang dia sampai ngeblok IG gue sih, sampai ngambek-ngambek gitu. Fix, kelar hidup lo. Kok kelar emangnya? Kok kelar, Tak nih? Gue kasih tahu ya, gue tuh udah paham banget sama yang namanya perempuan. Kalau mereka bilang iya, itu artinya enggak. Kalau mereka bilang terserah, itu artinya lo punya kesalahan yang harus lo perbaikin. Berarti kalau gitu, kalau terserah artinya gue... Itu. Tunggu. Dia ngomong terserahnya sekali apa 2 kali? Sekali sih. Oh, sekali. Wah, Tak, masih mendingan 2 kali sih. Kalau 2 kali berarti terserahnya tuh masih agak-agak lucu gitu ngambeknya. Tapi kalau dibilang terserah sekali, sumpah Tak, nggak ada rumus matematika yang bisa mendeskripsikan gimana bersalahnya lo di mata dia. Masa sih, Ran? Sabar ya, lo terima aja. Kok sekarang lo jadi yang lebih tahu soal cinta sih? Iyalah, gue gini-gini kan magnet wanita. Put. Lo kebayang gak sih kalau jadi gue? Gue tuh cuma telat 2 menit terus langsung ditinggalin sama Atta gitu aja. Fix sih, kayaknya menurut gue si Atta itu udah bosen sama gue. Masa kayak gitu aja alasannya dia bilang langsung mau pergi terus cabut terus tinggalin gue. Padahal selisih gue tuh cuma 2 menit.
kayaknya dia udah bosan banget deh. By the way, hubungan lo sama pangeran udah baikan kan? Oh iya Put, gua kasih tahu sama lo. Mending lo nggak usah deh cemburuan sama fotonya pangeran sama Naomi. Iya sih. Tapi karena gue yakin juga kok kalau si Naomi itu ya biarpun dia cantik, biarpun auranya tuh kemana-mana, terus gayanya tuh auranya pokoknya the best lah. Tapi tenang aja, si pangeran itu nggak bakal berpaling hati karena hatinya cuma buat lo. Udahlah Put, gue mau ambil air minum dulu. Gue mau beli sesuatu biar bikin hati gue jadi lebih plong. Lo tunggu sini bentar ya. Tunggu. Sumpah aneh banget. Oh iya. Rizky, gue tahu apa yang sekarang lagi lo alamin itu berat banget. Tapi lo jangan menghilang tanpa jejak gini dong. Gue tuh khawatir banget sama keadaan lo, Ki. Ya elah udahlah, Tak. Lu tuh gak usah pusing-pusing banget mikirin soal Citra. Nih, yang namanya cewek cukup lo baik-baikin, ntar juga dia luluh. Ya lu ngomong mah enak, Ran. Prakteknya yang susah. Gue tahu. Daripada lo pusing mikirin soal Citra, mendingan kita nyemil. Iya nih. Mendingan kita nyemil Roma Arden. Wah. Gue barusan beli di warung depan kampus. Iya deh, gue udah mumet banget nih. Tapi mungkin kalau misalkan gue makan Roma Arden nih, pasti mumet gue udah hilang atau berkurang. Gue butuh Roma Arden cookies yang cookiesnya renyah dan manis coklatnya pas, bikin lagi. Nih, buat lo. Oh iya. Makan nih. Makan ya? Coklatnya lumer banget. Roma Arden cookies ini nggak pernah bikin gue kecewa sama rasanya. Selalu bisa ngademin suasana hati gue dan juga bikin mood gue jadi lebih happy. Bener banget, Tak. Coklatnya yang lumer dan manisnya yang pas banget. Bikin ketagihan, ingin makan terus. Habis ini? Yuk. Langsung happy kan, nggak pusing lagi? Karena Roma Arden cookies. Sumpah ya Ran ya, punya cewek tuh ternyata ribet banget tau gak sih? Ya makanya, Tak. Lo tuh harus lebih peka kalau cewek ngasih kode. Lu enak ngomong peka. Lu lihat jadi gua dong, gimana gua mau peka. Gua aja gak ngerti kodenya kayak gimana. Guys, sorry gue ngabarinnya dadakan. Gue mesti ke Singapura buat nemenin nyokap gue general check up rutin. Lihat sendiri kan? Gimana kita mau performnya maksimal? Si Gio aja mau ke Singapura. Si Rizky, apalagi sampai sekarang nggak tahu di mana. Ya lo santai aja, Tak. Masih bisa kan perform berdua? Iya, bisa sih. Cuma kan gue agak aneh aja gitu. Masa nggak komplit sih? Hai. Hai. Oh ya, Dinda udah kabarin kalian berdua belum? Jadi gini, gue mau kalian berdua udah mulai take vokal sama rekaman sekarang juga. Karena studio recording udah ready. Ya, mau recording gimana no? Personel kita aja belum lengkap. Si Gio ke Singapura, si Rizky sampai sekarang nggak tahu ada di mana.
It's okay, bisa Pangeran dulu kok yang take vokal. Lo, Jo, dan Rizky bisa nyusul. Nggak masalah kok. Gimana? Lo bisa nggak take vokal sore ini? Jo dan Rizky bisa nyusul. Nggak masalah kok. Gimana? Lo bisa nggak take vokal sore ini? Ya gue gak masalah. Thank you, Nom. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Ini semua kan buat Dead Flowers. Yaudah, gue mau cabut dulu. Kalau misalkan lo mager nyetir, lo mau bareng nggak sama gue? Gue cabut duluan aja ya. Tak. Nom. Gue nyusulin Pangeran dulu ya. See you. Untuk dapetin apa yang kita inginkan, memang butuh perjuangan. Begitu juga gue, yang pingin dapetin lo, Ran. Ran. Tunggu, Ran. Lu kayak ngerasa ada yang aneh gak sih sama Naomi? Aneh gimana? Ya, lu perhatiin aja lah sekarang dia kayak gimana. Lu tahu kan dia dulu kayak gimana? Hah? Sekarang tiba-tiba dia baik, pengen produserin band kita. Giliran mau take vokal, malah lu dulu yang mau di-take, ya kan? Gue gak ngerti poinnya sih, Tak. Menurut gue wajar-wajar aja sih. Toh juga personil kita belum lengkap. Kulkas gak ada kabar, dia masih di luar negeri, ya gak masalah. Jadi lu setuju nih, kalau lu take vokal ditemenin si Naomi? Ya maksud gue gini loh, Tak. Nggak ada masalah juga kan kita mau take vokal sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Toh juga menurut gue lebih cepat ya lebih baik. Dan ini kan buat Dead Flowers. Gue sama sekali nggak khawatir sih. Yang gue khawatir, Tak, itu gimana caranya gue ngomong ke pacar gue. Makanya gue belum iyain Naomi. Gue takut aja pacar gue salah paham. Gue mesti nunggu timing yang pas dan suasana hati dia kalau lagi enak. Cuma kalau setahu gue ya kan, si Putri kan orangnya asik-asik aja tuh, santai-santai aja, nggak cemburuan, nggak kayak pacar gue. Apalagi ini tuh semuanya tentang Dead Flowers, band kita. Ya itu juga, Tak. Kalau Putri Usus Goreng emang bukan tipe yang pencemburu sih. Tapi semenjak dihasut sama email, apalagi setelah dilihat foto kemarin, ya gue takut aja Putri mikirnya macem-macem. Bener juga sih kata lo. Atau gini aja deh, supaya si Putri itu nggak cemburuan, gimana kalau nanti pas recording, pas lu take vokal, gue temenin lu. Cakep gak? Boleh juga ide lo, Tak. Jadi gue kan gak berduaan sama Naomi. Nice. Yuk. Put, pokoknya gue males banget kalau sampai ketemu sama Atta. Gue bakalan ngindarin dia terus, biarin. Ya ampun Citra, masalah itu kalau dihindarin terus gak akan pernah selesai dong. Biarin aja. Kalau perlu sekalian bubar. Bubar? Ya iyalah Put. Gimana coba kalau misalnya kita tuh harusnya ketemuan, terus saling sharing, saling curhat. Sorry ya Put, gue bingung mau cerita ke siapa lagi. Soalnya gak ada yang mau percaya sama gue. Cuma lo yang gue anggap udah kayak saudara gue sendiri yang bisa ngertiin gue. Asal lo tahu ya, semalam gue mau buktiin ke lu soal siapa sebenarnya Naomi. Tapi Naomi tahu dan dia malah neken gue di toilet cafe. Kenapa Mel yakin banget ya mau buktiin ke gue kalau Naomi gak sebaik yang kita semua pikirin? Iyalah Put, gue yakin ya, tapi gue gak yakin juga sih sama dia. Putri? Ya, tuh anak malah melamun, bengong lagi.
Ya elah, gua kirain lo dengerin apa omongan gue, nggak taunya lo malah di sini, Put. Sorry, tadi lo ngomong apa? Ngomongin omelan lu, nggak bercanda. Enggak, gue ngomongin soal si Ata. Si Ata tuh nggak WA gue, nggak telepon gue, usaha kayak gitu. Ya kenapa nggak lo aja yang duluan mulai? Ih, males banget gue. Tapi iya sih, dia WA gue sekali. Terus gue balas, terserah. Dia nggak WA gue lagi dong. Lo tuh aneh banget sih, Cit. Tadi lo bilang lo malas sama Ata, lo pengen bubar aja sekalian. Tapi lo masih ngarepin dia WA lo. Duh, malu banget gue. Tawan sama Putri kalau gue masih ngarepin Ata. Ih, dasar bucin. Gimana, Ji? Lo lagi nemenin nyokap lo check up? Sakitnya apaan, Ji, sampai harus ke Singapura gitu? Yalah, Ji, kalau cuma medical check up, ngapain ke Singapura jauh amat? Di Jakarta kan juga ada. Iya, Tante, halo. Iya, saya Dinda, Tante, temannya Gio. Iya, kuliahnya di kampus Bunga Bangsa juga, Tante. Iya Tante, makasih Tante. Tante juga ya, sehat-sehat selalu. Aduh, Gio. Ngapain sih juru gue ngomong sama mamanya? Gue juga pasti percaya kali dia pergi ke Singapura sama mamanya. Tapi kalau misalkan gue nggak kuliah di sini, apa nyokapnya Gio bakal ngomong semanis kayak tadi ya di telepon? Mungkin itu salah satu alasan kenapa Gio pengen banget gue kuliah di sini. Tenang aja, Ji. Gue janji gue nggak bakal nyia-nyiain bahkan ngebuang kesempatan yang udah lo kasih. Pani kok, kenapa tiba-tiba nelfon gue? Halo Pak? Meeting? Sama saya? Ini nggak salah nih Pak? Iya oke Pak, siap. Kenapa tiba-tiba ngajakin gue meeting? Gue jadi kepo. Gue yakin Putri bakal percaya sama omongan gue. Lu gak akan bisa ngalahin gue gitu aja, Nom. Lo harus bayar apa yang dulu udah lo lakuin ke gue. Bang, gue tadi dapat kabar dari Tasya kalau Tasya kena cacar. Bukan urusan gue kali. Kok lo gitu sih? Dia kan mau gimana pun tetap teman kita, lo nggak ada care gitu sedikit aja. Ngapain coba gue care ke dia? Kan dia sendiri yang milih untuk jauhin gue. Coba aja lo tanya Sobi barunya tuh, gimana care-nya dia ke Tasya. Ya jelas gue lah yang lebih care sama Tasya. Oh ya, by the way, Tasya lagi ada di villa pribadi gue. Lengkap dengan dokter pribadi yang gue sediain buat ngurusin sakit cara dia. Bahkan ya, gue siapin dokter kecantikan khusus buat Tasya. Supaya pas nanti sembuh, gak ada bekas luka di mukanya. Oh my gosh, Nom. That's so cool. Gue gak nyangka lo care banget gitu sama Tasya. Ya, namanya kan juga best friend, ya kan? Jadi kalau ada yang kena masalah harus saling bantu. Oh ya Mel, lo ada saran gak buat gue? Harus care apalagi gue sama Tasya.
Pagi, Pak. Pagi. Permisi, saya mau ketemu sama mama saya, Lydia Marsiana. Maaf, Mas. Ibu Anda sedang dalam proses penyelidikan. Jadi tidak bisa ditengok, Mas. Pak, saya cuma mau nganterin makanan ini buat mama saya. Mas, biar saya saja yang membawa makanan itu ke dalam. Makasih, Pak. Mama saya di dalam baik-baik aja kan, Pak? Anda tidak perlu khawatir. Kami pastikan ibu Anda dalam keadaan baik. Ya, tenang saja, Mas. Terima kasih, Pak. Gue yakin sekarang ini mama pasti lagi ketakutan di dalam sana. Rasanya gue mau peluk. Dan gue kepengen meyakinin mama kalau gue akan selalu ada untuk mama. Halo Pak Regar. Gimana sih, Riz? Kemarin aja kamu udah bolos, Riz, dari kelas saya. Masa hari ini kamu harus bolos lagi sih? Sorry Pak, saya ada keperluan mendadak. Jadi hari ini saya nggak bisa masuk kelas Bapak. Rizky, listen to me. Hari ini saya akan mengadakan kuis. Ya, dan itu akan saya masukkan menjadi nilai tambahan untuk semester ini. Ngerti? Jadi saya nggak mau tahu ya. Kamu harus masuk kelas saya hari ini, Rizky. Titik. Rizky. Pak Regar, Bapak teleponan sama Rizky? Iya, barusan aja saya nelpon Rizky. Emangnya kenapa? Pak, boleh nggak Bapak telepon Rizky lagi? Soalnya saya mau ngomong sama dia. Biasanya juga kamu nelpon sendiri, Putri. Pak, saya sama Putri itu dari kemarin emang coba telepon Rizky, tapi nggak bisa-bisa. Makanya kenapa kita minta tolong Pak Regar buat teleponin Rizky. Ya Pak? Wait a minute. Saya harus angkat telepon. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. I'll be there. I'm so sorry. Ya, I have to go. Pak Dekan call me, okay? Pak, sebentar Pak. Please, telepon Rizky dulu. Saya cuma mau ngomong sebentar kok, janji sebentar. Ya Pak, sekali aja Pak. I can't. Ya, Pak Regar. Put, coba deh sekarang lo yang telepon Rizky. Siapa tahu aja selesai dia teleponan sama Pak Regar, dia mau angkat telepon kita. Oh iya, benar-benar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Gimana, Put? Nah, dia angkat. Wah, Rizky. Si Rizky kenapa sih? Gue gak mungkin ngomong ke Citra apa yang sebenarnya terjadi sama Rizky dan Tante Lydia. Maaf, Ibu Lydia Marsiana. Apakah Ibu sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya minta tolong, Ibu nanti bisa kooperatif untuk menjawab semua pertanyaan yang kami ajukan untuk BAP ini. Saya nggak akan jawab pertanyaan apapun sebelum pengacara saya datang ke sini untuk temani saya. Silakan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ada apa, Pak Ardi? Maaf, Pak. Ini ada titipan makanan buat Ibu Lydia dari anaknya yang bernama Rizky.
Silakan. Silakan, Bu. Di mana anak saya? Anak Ibu ada di pos penjagaan, Bu. Saya harus ketemu anak saya sekarang. Maaf, Ibu tidak bisa keluar dari ruangan ini karena masih dalam proses penyidikan. Saya harus ketemu anak saya. Masa saya harus ditahan di sini cuma mau ketemu dengan anak saya sendiri? Ibu harus tenang. Tolong Ibu ikuti prosedur yang ada. Pak, Bapak harus ngerti. Saya cuma mau ketemu anak saya. Saya nggak mau anak saya nanti khawatir sama saya. Tidak bisa, Bu. Karena Ibu ini masih dalam proses penyidikan. Enggak. Rizky! Rizky! Mama? Mas mau kemana? Pak, saya khawatir dengan mama saya, Pak. Mama saya nggak pernah teriak seperti itu, Pak. Mas nggak usah khawatir. Kami pasti memperlakukan ibu Anda dengan baik, Mas. Pak, tapi saya nggak tega sama mama saya, Pak. Saya mau ngeliat keadaan mama saya. Mas, tolong ikuti peraturan di sini, Mas. Ibu kamu sedang dalam penyelidikan. Jadi tidak bisa ditengok oleh siapapun, kecuali pengacaranya, Mas. Pak, iya, Pak, saya ngerti, Pak. Saya sangat menghargai sistem hukum yang ada di sini, Pak. Saya cuma masuk ke dalam, saya mau nenangin mama saya. Mama saya pasti ketakutan di sana, Pak. Ya. Maaf, Mas. Tidak bisa, Mas. Pak, tolongin saya, Pak. Tolong izinin saya ketemu sama mama saya sebentar aja, Pak. Saya mohon. Wow, emang ya, yang namanya jodoh itu pasti nggak kemana. Dimanapun gue berada, kemanapun gue melangkah, ujung-ujungnya ketemu lagi deh sama belahan hati gue. Putri usus goreng. Oh. Maksudnya kamu. Jangan malu. Nanti dibilang alay lagi sama mereka. Gak apa-apa, alay itu artinya tanda tak mampu. Mereka cemburu doang kok. Ya udah kalau gitu aku sama Citra masuk kelas ya. Langsung. Langsung lah. Car, lu masih mau diemin gue terus nih? Gue udah bertekad bakal diamin Ata biar dia kapok. Cit, lu mending kalau ada apa-apa tuh ngomong langsung sama gue. Sumpah deh, gue gak ngerti lagi deh maksud lu tuh apaan. Gue gak tahu mau lu tuh gimana. Lu diem kayak gini terus gak ngasih apa-apa ke gue. Selalu ya kode-kode biar gue nerka-nerka. Males gue ngomong sama lo, Tak. Lo tuh gak ngerti perasaan gue. Lo gak ngerti apa yang gue rasain. Gak peka lo jadi cowok. Alay. Sumpah ya, Naomi ngeselin banget sih. Lihat aja, ntar siapa yang bakal menang. Mel, lo kenapa sih dari tadi cemberut terus? Lo nggak haus apa dari tadi ngambek terus? Gue haus nih. Ya Nivan, kayaknya gue butuh yang seger-seger deh. Apa ya? Nah, gue tahu. Apa tuh? Bentar ya, gue ambilin nutrisari. Nah, Nivan. Nah, ini namanya Nutrisari Mangga Gandaria. Oh, Nutrisari Mangga Gandaria. Buah khas Ambon ya? Kayaknya enak tuh. Iya, buah khas Ambon. Lo udah tahu ya? Gue bikinin dulu ya. Satu buat lo. Thank you. Dan satu buat gue. Cheers. Enak banget. Rasanya manis dan ada asem-asemnya. Bikin seger banget. Enak banget ya buah khas Ambon. Nutrisari Mangga Gandaria. Iya,
Emang seger banget deh Nutrisari Mangga Gandaria. Jadi pengen ke Ambon. Lo tau gak sih, selain seger, 1 saset Nutrisari Mangga Gandaria bisa penuhi 100% kebutuhan vitamin C harian kita loh. Mengandung 7 vitamin dan 2 mineral. Mantep kan? Oh, jadi kita harus minum setiap hari dong buat jaga kondisi tubuh kita. Wajib banget, harus stok yang banyak. Kalau mau beli, belinya di mana ya Mel? Oh, Nutrisari Mangga Gandaria udah banyak kok di kios-kios. Di pasar ada, di abang sepeda ada, di tukang sayur keliling juga udah ada. Gampang banget kan? Oh, yaudah deh kalau gitu gue mau beli ya habis ini buat stok di rumah. Harus banget. Yaudah kalau gitu kita minum lagi ya. Yuk. Nutrisari, Nutrisari, setiap hari Nutrisari. Kamu tuh sadar gak sih harusnya kita nggak ninggalin Atta sama Citra? Kalau misalnya mereka berantem tadi gimana coba? Kan kalau ada kita bisa pisahin mereka. Kamu tahu nggak? Aku tuh bangga deh punya pacar yang baik kayak kamu. Tapi Putri Usus Goreng, pengalaman aku nih yang kalau berhubungan sama couple-couplean kita nggak usah ikut campur. Karena yang ada ntar malah kita lagi yang kena. Kamu nggak lihat tadi pagi? Aku udah digas sama Citra. Sedih tahu hati aku digituin. Karena aku nggak bisa dikasarin. Lebay. Putri Usus Goreng, tutup mata kamu deh. Buat apa? Ya udah tutup aja mata kamu. Yang ngapain? Ih, kok langsung ngegas juga sih? Tutup mata kamu, tenang aja, aku nggak akan macem-macem kok. Jangan bilang kamu mikir aku mau ngapa-ngapain ya. Enggak. Ya udah coba tutup mata kamu. Ayo tutup. Ih, tuh kan, jangan ngintip ya. Tuh kan udah bergerak-gerak matanya diem. Tahan ya. Oke, kalau aku bilang buka baru kamu buka. Jangan buka sekarang dong. Nah, apa? Ya udah, hitungan ketiga kamu buka ya. 1, 2, 3. Ada cinta yang kurasa menyapa hati ini, tak ingin ku menunggu. Jadi kalau aku cinta, kekasih pilihan di hatimu. Lihat dong tulisannya. I love you. I love you too. Nih, buat kamu. Makasih ya. Tapi bener kok. I love you Putri Usus Goreng. I love you tuh pangeran bata-bata. Yang Tampan. Dan dan apa? Dan bermata chihuahua. Kok chihuahua sih, kayak gugup dong. Dan aku. apa? Tampan dan mempesona dengan kulit yang berseri. Tidak berseri. Maksud aku itu. Ntar kamu makan ya. Tapi jangan banyak. Udah. Ya. Ya udah, aku mau ke kelas. Aku harus jemput Citra. Ya udah, tapi Putri Usus Goreng sebenarnya ada yang pengen aku ngomongin sama kamu. Ngomong soal apa? Soal bunga mati. Dead flowers. Jadi gini Putri Usus Goreng, Naomi kan... Naomi apa? Naomi? Kenapa Naomi? Ya udah sabar dulu, kan aku belum selesai ngomongnya. Jadi Naomi bilang ke kita kalau Dead Flowers katanya udah siap buat rekaman. Kita tinggal rekaman deh. Oke. Terus? Iya, terus? Iya, terus kenapa? Kenapa kalau udah siap rekaman, kenapa? Duh, gimana caranya gue ngomong sama Putri? Salah-salah ngomong, ntar Putri jadi salah paham terus jealous lagi ke gue. Apaan sih malah senyum-senyum? Jadi ngomong apa enggak? Aku kan harus masuk kelas. Kok gitu sih, jangan jutek-jutek ah. Gendut. Mama mau minta maaf sama kamu.
selama ini Mama udah banyak sekali bikin salah sama kamu. Dari kecil sampai sekarang, Mama jarang perhatiin kamu. Dan sekarang kamu harus lihat peristiwa ini yang Mama alami sekarang. Mama tahu kamu masih kecewa. Maafin Mama, sayang. Gue harus tegar. Gue gak boleh bikin Mama makin ngerasa bersalah dan terpukul. Nah, udah ya, Mama gak perlu bahas lagi yang udah terjadi. Aku juga udah maafin Mama kok. Aku tahu kalau sebenarnya Mama sayang sama aku. Yang penting kita fokus yang sekarang. Aku bakal nemenin Mama untuk lewatin semua ini. Aku bakal bicara ke pengacara Mama. Dan aku janji, aku gak bakal ninggalin Mama. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang menimpa Mama, Mama itu tetap Mama aku. Perempuan yang udah ngelahirin aku. Jadi tugas aku sebagai anak, aku harus lindungi Mama. Makasih, sayang. Mama bersyukur. Mama beruntung punya anak seperti kamu. Nih Ma, aku bawain dimsum kesukaan Mama. Makan ya. Kita makan bareng-bareng ya, Ma. Pasti Mama nggak nafsu makan. Gara-gara Mama mikirin semua ini. Sini. Maaf Bu Lydia, jam besok sudah habis. Silakan kembali ke sel. Put, biar aja gue telat gara-gara si Ata tuh. Sama, gara-gara pangeran juga. Nyebelin! Any problem, Citra, Putri? Enggak, Pak. Enggak, Pak, aman. Citra, Pak, tadi saya enggak. Putri juga, Pak. Oke, let's start the quiz. Kok Rizky belum datang ya? For you, Caroline. For you, Mimi. Where is Rizky? Apa dia nggak takut kalau harus ngulang semester depan gara-gara nilainya jelek karena nggak ikut kuis hari ini?
Rizky pasti masih terpukul banget karena kasusnya Tante Lydia. Please coming. Rizky. Hai. Have a seat. This is for you. Oke. Gue ngerasa bersalah banget sama Putri atas perbuatan Mama. Putri pasti benci banget sama gue dan Mama. Rizky, Riz, lo kemana aja sih? Dari kemarin kita semua nyariin lo. Riz, lo susah banget dihubungin. Rizky, kok lo malah nyukin gue sih? Riz. Excuse me, Citra. Iya, Pak. Pusing banget gue, Ran. Si Citra masih aja ngambek sama gue. Ya gue juga pusing, tak. Kalau Putri sih dia nggak cemburuan. Tapi gue insecure aja. Gue takut Putri mikir macem-macem soal gue sama Naomi. Apalagi sekarang Naomi jadi produser Dead Flowers. Iya juga sih. Sad boy. Hai Ran. Hai Tak. Kenapa lagi, Nom? Naomi deketin My Prince lagi. Kali ini gue harus berhasil rekam Naomi dan buktiin ke Putri gimana sikap Naomi ke pangeran. Sorry, gue gak sengaja. Aduh mampus gue. Jangan sampai Naomi tahu gue rekamin dia. Secara kan HP gue yang kemarin udah rusak gara-gara dia. Ada yang mau lo sampein ke kita? Oh iya, by the way, recording udah ready. Gue udah beliin mikrofon yang bagus banget. Yang bikin suara lo yang udah keren, makin keren lagi. Wah, cakep tuh, Nom. Lu selain cantik, baik juga ya ternyata. Thank you, Nom. Iya dong. Ini semua gue lakuin cuma buat lo. Maksud lo? Sorry. Maksudnya gue lakuin bukan cuma buat lo, tapi buat Dead Flowers. Iya, relax aja kali. Kita tuh yakin kalau lu tuh pasti ngelakuin hal yang terbaik kok buat band kita.
Are you done, Rizky? Oke, sebentar, periksa dulu. Nggak salah tuh, Rizky udah kelar. Cepet banget. Perasaan soalnya susah-susah deh. Gue harus buru-buru selesain ini dan ngomong sama Rizky. Oke, Rizky. Kamu boleh keluar. Pak juga udah selesai. Pak, saya udah selesai. You done? Oh, sebentar Putri. Saya periksa dulu ya. Iya, Pak. Oke, kamu boleh keluar. Makasih, Pak. Putri sama Rizky kelihatan tergesa-gesa banget nyelesain kuisnya. Tapi jawaban mereka benar semua. Amazing. Ki, tunggu Ki. Ki, please dong, berhenti. Ki, tunggu. Gue tahu. Lo pasti bakal nyalahin mama dan marah sama gue. Ki, lo kenapa sih hindarin gue? Semua anak-anak tuh nyariin lo tahu. Tapi lo gak ada kabar. Gue bahkan WA dan telepon lo tapi lo gak respon. Lo kenapa? Kenapa Putri ngomong seolah dia nggak tahu tentang permasalahan Mama dan Tante Nawang? Gue tahu semuanya, Ki. Tapi gue gak mau bikin perasaan lo jadi makin terluka. Jadi, gue putusin buat pura-pura gak tahu soal ini. Semuanya gue lakuin karena gue gak mau kehilangan sahabat kayak lo, Ki. Karena kalau lo tahu, gue udah tahu semuanya, lo pasti akan merasa bersalah dan pasti hindarin gue. Lo lagi ada masalah ya, Ki? Kenapa sih tiba-tiba lo ngilang? Lo bahkan gak datang ke kafe kenangan buat tampil. Dan lo gak kasih kabar apapun ke kita. Apa bener ya? Putri emang belum tahu semuanya. Lo gak mau ngomong sama gue. Sorry Put, gue buru-buru. Gue harap lo baik-baik aja, Ki. Ini sih, Pak. Hai, makasih Citra. Taruh aja di sini. Oke, makasih ya Cit, udah mau bantuin bawain ini dan sekaligus ngurutin sesuai dengan absen. Makasih Cit. Iya, Pak, sama-sama. Sebelumnya saya mau bikin kopi dulu. Kamu mau? Emang Pak Regar suka kopi apa? Kebetulan banget, mama saya nitipin saya kebab Turki. Jadi pas banget buat jadi temen ngopi. Of course, luwak white coffee is my favorite. Ditemenin sama kebab pasti bisa jadi teman yang baik. Wah, luwak white coffee juga favorit saya, Pak. Teman-teman saya juga suka. Secara kopi luwak adalah kopi paling hits. Pas banget kalau diseduhin sama kebab Turki. Turki. Pak, bentar. Kalau gitu saya seduhin buat Pak Regar, oke? Alright. Ini nih, Pak. Loh kok bungkusnya nggak dibuang, Cit? Disimpan buat apaan? Pak Regar emang nggak tahu? Enggak. Kalau dengan kita minum luwak white coffee, kita bisa dapat emas gratis dan berangkat umroh gratis. Semoga Mekah cepat dibuka ya, Pak.
Gimana caranya, Cit? Saya juga mau dong. Kebetulan saya pengen ajak papa saya umroh. Ya udah Pak, gini caranya. Pak Regar, Ya, Cit. saya udah ngumpulin. Wow. Caranya gampang Pak. Kita bisa kirim 3 bungkus saset kosong kopi luwak varian apa aja beserta data diri. Terus kita kirimkan ke PO Box 999 JKS 12.000. Dan saya akan beli luwak white coffee sebanyak-banyaknya biar kesempatan dapat hadiahnya lebih besar, ya kan, Cit? Betul banget Pak. Ini dia luwak white coffee ice-nya. Sambil minum luwak white coffee ice disertai sama kebab Turki. Kebab Turki, minum dulu. Luwak white coffee ice benar-benar mantap. Tiada duanya. Mel, lo kok buru-buru banget sih? Lo mau kemana sih, Mel? Oh ya, Fanya. Tadi Tasya chat sama gue, katanya dia kangen banget sama lo. Kayaknya kalau lo call dia bakal seneng banget deh. Secara dia kan udah lama banget nggak ketemu sama lo. Okay, I'll try to call. Sure. Okay. Okay, bye. Bye. Kenapa? Lo mau tekan gue lagi? Silakan. Silakan banyak orang nih biar mereka tahu gimana sifat asli lo. Gue cuma mau ngingetin sama lo, Mel. Jangan pernah berbuat hal yang malah ngerugiin lo. Apalagi sampai bikin nama baik lo tuh jadi jelek di depan orang. Oh my god, lo perhatian banget sih. Sumpah deh, lo gak perlu capek-capek ngingetin gue. Lo bener-bener baik banget, gue terharu. Gue ingetin ya sama lo. Jangan pernah sekalipun lo ikut campur urusan gue. Karena gue bisa jatuhin lo gampang banget. From someone to no one. Kayak dulu lagi. Ingat kan?